Apakah sudah muncul, Muncul, teman-teman? muncul. Sudah, ya. Kelas berapa? 5 ya? Iya. Ya, ini Kelas kelas 5. 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima, Ibu. Materinya apa tadi? Materinya Materinya apa? tentang surat undangan tidak resmi dan Mata pelajaran yang terkait mata pelajaran. mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA, Ibu. SPDP ya. Nah ya. Iya. Tema berapa? Tema 7, Ibu. Tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima. Oh ya, ada. Maria Kristi. Lanjut Mbak Maria, lanjutkan. Ini saya mulai, Ibu. Monggo. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu Maria. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, kurang semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, kalau Ibu mengatakan selamat pagi, nanti dijawab pagi. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semuanya semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa dalam masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, protokol kesehatan itu ada 3M. Apa saja? Yang pertama? Memakai masker. Ya, betul. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Betul sekali. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang laki-laki salah satu memimpin doa. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Bu. Ya, silakan Mas Musfik untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Musfik sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link Google Form. Ibu akan melakukan presensi dan melalui Google Form yang sudah Ibu kirim pada WhatsApp Group. Silakan diisi dulu anak-anak. Sudah, Bu. Diisi semua ya. Ya, ini sudah masuk semua. Ya, masuk semua ya ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi Aku Tukang Pos. Siapa yang pernah mendengar lagu Aku Tukang Pos? Saya belum pernah, Bu. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Apakah sudah terdengar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Yang keras ya anak-anak, biar Ibu tahu anak-anak semua. Suara anak-anak semua. Siap, Bu. Tukang pos rajin sekali, suratku balas, Ku antar. siapa saja aku layani,
Tidak kupercaya miskin dan kaya. Sekali lagi ya. Iya, sekali lagi anak-anak. Yuk, kurang kompak. Coba sekali lagi. Aku tidak saja sekali tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan masuk pada tema 7, sistematika pembelajaran kelima. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang surat undangan setengah resmi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat undangan tidak resmi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis penggunaan kalimat efektif pada surat undangan tidak resmi dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat surat undangan tidak resmi menggunakan kalimat yang efektif dan ejaan dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis jenis perubahan wujud benda dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah mengenai peristiwa pengembangan sebagai salah satu bentuk atau jenis perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membuat surat undangan? Saya belum pernah. Iya, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nah, Ibu mau bertanya yang sudah pernah membuat surat undangan. Kira-kira kalian pernah membuat surat undangan apa? Undangan ulang tahun. Surat Bu. undangan Iya, ulang undangan tahun, Bu. tahun. Terus undangan apa lagi? Undangan sekolah. Surat undangan ketika ada lomba angkatan. Nah, itu kita membuat surat undangan apa? Lomba hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kita perhatikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Jenis surat undangan. Teman-teman simak semuanya, surat undangan adalah surat yang permintaan pekerjaan suatu acara atau kegiatan. Aturan keputusan surat undangan menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas. Saya. Surat undangan dihubungkan menjadi tugas atau target. Selamat Bona Gramedia. Siapa monggo? Ada yang lo? Surat undangan adalah surat yang berikut RT udah biar ada bulu kono kok. Promosi sirewan. acara atau kegiatan. Surat keputusan surat undangan menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian teruskan. Kegiatan menjadi tugas sekolah atas saja ya. Undangan Dengan komentar dan setengah resmi, undangan tidak resmi. kan pasti. Maaf bro. Undangan resmi. Kode ya. Menggunakan sebuah instansi atau organisasi dan kebebasan.
Kan apa kebetulan kok dicetek tukar. Dengan setengah resmi. Undangan mengatasnamakan perorangan yang diputuskan Di Medina kan bandar ada. resmi atau Bandar mana? undangan dengan mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perkebunan untuk kepentingan perorangan. Di mana Lampung? Dengan undangan perayaan keluarga. Sudah ada 14 ya. Keduaan saja. Apa saja ya tadi hubungan suatu dengan hubungan Terus saja ya. resmi dan undangan tidak resmi. Selanjutnya, sampai jumpa. Ya, anak-anak, itu tadi video tentang surat undangan. Nah, dari video tersebut ada jenis-jenis surat undangan. Apa saja ya, anak-anak? Jenis-jenis surat undangan? Surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan surat undangan resmi setengah resmi. Iya, hebat sekali anak-anak ibu. Jenis-jenis surat undangan ada 3, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat undangan tidak resmi. Nah, apa ya surat undangan tidak resmi itu? Ada yang tahu? Surat undangan yang ditulis menggunakan bahasa tidak resmi bukan resmi. Bagaimana Mbak Ica? Surat undangan yang ditulis bahasanya tidak resmi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ica. Hebat sekali. Nah, surat undangan tidak resmi itu benar. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ica, surat undangan tidak resmi itu menggunakan undangan yang ditulis dengan bahasa yang tidak resmi atau dengan bahasa sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, surat undangan tidak resmi. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan teks ini pada Saya Bu. silakan. Siapa tadi? Saya Farida Bu. Ya, siapa dulu tadi? Mbak Fitri atau Mbak Farida dulu? Mbak Fitri dulu ya. Ibu. Ya, silakan Mbak Fitri. Mbak Farida. Oh, Oh Mbak iya, Fitri. Bu. Oh ya, Mbak Farida, silakan. Surat undangan tidak resmi. Surat undangan Ya. Ini Mbak Fitri atau Mbak Farida yang mau membacakan? Tadi Mbak Fitri Bu. Oh ya, Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apakah mendengar suara Ibu? tidak seseorang. Sudah Ibu, sudah saya bacakan. Oh iya, terputus-putus ya. Terima kasih Mbak Fitri. Tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Jadi surat undangan tidak resmi itu surat undangan yang dibuat oleh seseorang atau individu dalam rangka mengajak orang lain untuk menghadiri acara pribadi yang diadakan oleh individu atau seorang yang membuat surat undangan tersebut. Contohnya seperti apa anak-anak? Contoh surat undangan tidak resmi? Undangan ulang tahun. Iya, betul sekali. Kemudian Undangan pernikahan. iya, undangan pernikahan. Apalagi ada yang tahu? Selain ulang tahun, surat undangan pernikahan. Kemudian
Apalagi? Undangan lomba Agustusan, Bu. Surat undangan mengikuti lomba Agustusan. Nah, apa saja ya unsur-unsur surat undangan tidak resmi? Ada yang sudah tahu Belum, unsur-unsurnya? Ya, nah Belum, Bu. ini ada unsur-unsur surat undangan tidak resmi. Ada yang mau membacakan? Ada 6. Saya, Bu. Oh, siapa tadi? Mbak siapa? Ya, silakan Mbak Isnaini. Unsur-unsur undangan tidak resmi yang pertama tempat dan tanggal. Kedua alamat, ketiga salam pembuka, keempat isi surat, kelima salam penutup, keenam tanda tangan, Bu. Iya, terima kasih Mbak Isnaini. Tepuk tangan untuk Mbak Isnaini. Iya. Anak-anak ibu sudah hebat semuanya. Nah, unsur-unsur undangan tidak resmi tadi ada 6 apa saja? Tempat dan tanggal. Alamat, Ya. salam pembuka, isi surat, Salam penutup. Ya. salam penutup, tanda Iya. tangan. Betul sekali. Nah, ini contoh undangan tidak resmi. Dan tanda tangan. Ya, nah ini Ibu akan menampilkan contoh-contoh surat undangan tidak resmi. Coba gambar 1, ini surat undangan apa anak-anak? Tidak resmi, Bu. Ulang tahun. Ya, kemudian pada surat undangan tidak ulang tahun ini, apakah ada unsur-unsurnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, apa saja unsur-unsurnya tadi? Tanggal, Ada apa saja? salam pembuka. Ya, Penutup. iya. Ada semua ya anak-anak. Kemudian gambar 2, surat undangan apa? Pentas seni, Bu. Iya, hebat sekali Mbak Farida. Pentas seni. Nah, ini pada undangan pentas seni ada unsur apa saja di dalamnya? Ada tanggalnya, Bu. Ada isi. Iya, betul sekali ada tanggalnya. Iya, betul sekali ada tempatnya. Nah, karena anak-anak Ibu sudah hebat-hebat semua, Ibu akan meminta anak-anak semua untuk membuat surat undangan tidak resmi dengan dihiasi lukisan daerah masing-masing. Nah, tema surat undangan tidak resmi ini boleh kalian pilih sebagai berikut. Bisa memilih kerja bakti, perlombaan olahraga, pertunjukan kesenian, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu beri waktu 10 menit, cukup anak-anak untuk membuat surat undangan? Cukup, Bu. Ya. Ya, silakan Ibu beri waktu untuk membuat surat undangan tidak resmi. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Bu, sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya, Ibu. Anak-anak Ibu hebat semua. Nah, ini sudah ada yang mengirim hasil karyanya, hasil karya membuat surat undangan tidak resmi. Ada Ibu beri, akan Ibu tampilkan. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah jelas? Sudah. Nah, Ibu ambil dari karyanya Mas Amin dan Mbak Farida. Nah, yang gambar 1 ini, yang Ibu tunjuk ini karya dari Mas Amin. Yang kedua, karya dari Mbak Farida. Coba, apakah pada surat yang sudah
dibuat oleh Mas Amin, sudah memuat unsur-unsurnya. Udah, Su. Ya, coba Mas Amin, unsur-unsur apa saja yang sudah Mas Amin buat surat undangannya, ada apa saja itu? Ya, di situ ada tanggal, Bu, ada tempat. Terus Iya, betul waktunya juga. sekali. Ada waktunya juga ya. Kemudian, Mbak Farida. Iya, Bu. Ada tempat, ada tanggalnya juga itu, Bu. Ada isinya juga. Iya, betul sekali. Semuanya sudah paham ya membuat surat undangan tidak resmi? Sudah paham, Bu? Ya, semuanya sudah bagus membuat karya seninya. Membuat karya surat undangan tidak resmi dengan memadukan dengan seni lukis daerah. Nah, selanjutnya ceritakan pengalamanmu membuat surat undangan yang dipadukan dengan seni lukis daerah pada kolom berikut ini. Coba siapa yang mau berbagi pengalamannya? Ya, Bu. Nanti disebutkan poin-poinnya saja ya, seperti ini. Nama kegiatannya apa, bagian yang paling menarik apa, kemudian kesulitan yang dialami apa, tentang kegiatan ini apa saja. Coba, siapa yang mau? Ya, silakan Mbak Idina. Bu, Idina. Cerita pengalaman. Ya, Mbak Idina dulu ya. Nama kegiatan, bagian yang paling menarik, resmi. Jadi, menggambar seni daerah berupa membuat surat undangan tidak resmi berupa undangan ulang tahun. Kesulitan yang dialami tidak ada, Bu. Kemudian sangat menarik saya tenang membuat surat undangan dihias dengan seni lukis Ya, hebat daerah. sekali. Terima kasih Mbak Idina. Tepuk tangan untuk Mbak Idina. Iya. Sama-sama. Ya, selanjutnya sudah paham ya untuk membuat surat undangan tidak resmi? Paham, Ibu? Sudah, Bu. Ya, anak-anak berbicara mengenai pengalaman, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan sebagai bahan cerita. Nah, berikut Ibu akan menampilkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak pernah mengalaminya. Kita simak video berikut ini ya anak-anak, coba kita perhatikan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair, atau yang sering kita sebut dengan mengembun. Untuk melihat bagaimana proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, kita perlu melakukan percobaan sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, kita siapkan setengah gelas air ya teman-teman. Kemudian kita masukkan beberapa kotak es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang akan terjadi.
Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam gelas. Sisi luar dari gelas mula-mula kering. Kemudian, beberapa saat kemudian seperti ini, yaitu terdapat bintik-bintik air. Kamu tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Mungkin nggak sih es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Oke, di sini kita akan jelasin ya. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya sangat rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Oke teman-teman, kalian sekarang sudah mengerti kan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang biasa kita sebut dengan mengembun. Teman-teman sampai di sini dulu ya video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Baik, anak-anak, itu tadi video tentang peristiwa perubahan wujud. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mengalami peristiwa seperti video tersebut? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Bu. Pada saat minum air es, kalian menjumpai titik-titik air pada gelas? Pernah ya? Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Ya. Nah, bagaimana perubahan wujud tersebut dapat terjadi? Nah, itu tadi dalam video tadi, perubahan wujud apa anak-anak? Tentang apa? Gas menjadi cair? Nah, iya, betul sekali. Peristiwa mengembun. Nah, perubahan wujud dari apa ke apa? Dari apa? Mengembun itu Menjadi air. dari gas menjadi cair. Ya, hebat sekali. Nah, bagaimana peristiwa perubahan wujud tersebut dapat terjadi? Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Isnaini, Ya, Bu. silakan Mbak Isnaini. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya sangat rendah, maka berubah menjadi titik-titik air. Jadi titik-titik air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, tetapi berasal dari uap air di sekitarnya. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Mbak Isnaini. Tepuk tangan Mbak Isnaini. Ya, nah, itu tadi kita sudah menyimak video tentang perubahan wujud gas menjadi cair atau disebut dengan peristiwa pengembunan. Kenapa pada saat kita meminum air es, kita pasti menjumpai titik-titik air pada dinding gelas, ya karena tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Isnaini bahwa udara di sekitar kita itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya yang sangat rendah, maka berubah menjadi titik-titik air. Jadi, titik-titik air yang kita jumpai pada dinding gelas itu bukan berasal dari dalam ya anak-anak, tetapi berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Sudah jelas ya anak-anak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya, jelas. Nah, sekarang untuk lebih mantap lagi, lebih matang lagi, coba anak-anak melakukan percobaan yang sudah Ibu siapkan. Nah, kemarin Ibu sudah
menyampaikan ya tugasnya bahwa hari ini itu ada percobaan mengamati perubahan wujud benda. Coba silakan melakukan percobaan di rumah masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit cukup anak-anak? Cukup, Bu. Iya, Cukup, Bu. silakan. Nanti ketika melakukan percobaan, kalian mengamati perubahan yang terjadi pada es batu selama percobaan berlangsung dan mencatat dari waktu ke waktu ya anak-anak seperti tabel berikut ini. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu mau melihat hasil perubahan dari waktu ke waktu. Siapa yang mau menampilkan? Ada yang mau menjawab ini? 1 menit perubahan yang terjadi seperti apa? 5 menit seperti apa? 10 menit seperti apa? Siapa yang mau menampilkan? Siapa tadi? Farida. Ya, silakan Mbak Farida. Ya. Tadi waktu 1 menit belum berubah bentuk, Bu, masih menjadi es batu. Ya, betul. 5 menit es batu sudah mulai berubah bentuk. Untuk 10 menit es batunya mulai mencair. Untuk 15 menit terdapat titik-titik air pada dinding gelas. Kemudian saat 20 menit es batu lama-lama mengecil dan berubah menjadi air. Kemudian saat 25 menit, es batunya sudah menjadi air dan terdapat titik-titik air pada dinding gelas. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Farida. Beri aplaus kepada Mbak Farida. Iya, terima kasih Mbak Farida sudah menampilkan hasil percobaannya. Jadi, kesimpulannya bahwa dari waktu ke waktu es batu akan berubah bentuk menjadi air atau es batu menjadi meleleh ya anak-anak, dan dinding gelas lama-lama akan ada titik-titik air atau mengalami proses apa anak-anak? Proses perubahan wujud dari apa? Dari gas menjadi cair atau yang disebut dengan Mengembun, Bu. iya, hebat sekali, betul sekali, atau yang disebut dengan mengembun. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Iya. Nah, tadi kita sudah mengalami berbagai pengalaman ya, berbagai peristiwa telah kita alami. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah pengalaman bagi kita, entah itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Orang bijak berkata bahwa orang yang beruntung adalah orang yang belajar dari pengalaman. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Mengembun, membuat surat undangan tidak resmi. Iya, betul sekali. Kita tadi sudah membuat surat undangan tidak resmi, kemudian sudah mengetahui peristiwa pengembunan, kemudian kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur surat undangan tidak resmi. Nah, tadi kita sudah membuat surat undangan tidak resmi dengan apa anak-anak, dipadukan dengan apa? Seni, lukis, Seni budaya daerah, Bu. iya betul sekali. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia, Bu. Ya, bahagia. Maksudnya senang ya sudah memiliki pengalaman yang menarik. Sudah tadi ya, sudah membuat surat undangan tidak resmi,
kemudian mengetahui peristiwa pengembunan seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas ya, anak-anak. Baik, jika sudah jelas, Ibu akan memberikan soal evaluasi berbentuk kuisis yang sudah Ibu kirimkan pada WhatsApp grup ya, anak-anak. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Ini hasilnya sudah masuk. Nilai yang tertinggi adalah milik Mbak Isnaini. Kemudian Mbak Farida. Nah, teman-teman yang lain juga sudah bagus. Nah, perlu ditingkatkan lagi ya. Baik. Pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Sebelumnya, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah dibuka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silahkan yang mau memimpin doa. Tadi sudah Mas Musfik, sekarang siapa? Saya boleh, Bu. Ya, boleh, silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Amin. Memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Amin sudah memimpin doa. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini dengan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman Ibu Siti Kamsiati dan Ibu Tati. Itu tadi Ya, presentasi dari Mbak Maria. Ya. Mohon masukan dan sarannya dari teman-teman dan Ibu Siti dan Ibu Tati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Ini saya minta dulu dari teman-teman dulu yang memberikan komentar, monggo. Ada perwakilan 1-2 yuk. Dari penampilan Mbak Maria tadi. Oke, izin masuk, Ibu. Monggo Mbak Rumi. Ini sama Idina. Bisa, Bu. Ya. Bisa ya Mbak Ica, ya Mbak Ica. Iya. Untuk penampilan Mbak Maria menurut saya sudah baik sekali, namun memang saya kurang bisa memberikan respon karena memang tadi suaranya rada tidak jelas ya, mohon maaf Mbak Maria. Namun di sini saya ingin memberi masukan kepada Mbak Maria ketika membaca tetek pada video. Mungkin videonya di full screen-kan saja Mbak, supaya anak-anak itu lebih senang dalam mengamati seperti itu. Kalau misalnya tadi yang pertama itu kan kecil ya Mbak, jadi kalau saya mengamatinya di HP jadi lebih kecil seperti itu. Nah mungkin ketika nanti PTL atau mungkin mengajar dan kemungkinan daring kan anak tidak semua memiliki laptop, mungkin ada yang menggunakan HP seperti itu. Dan untuk tulisannya mungkin fontnya agak dibesarkan untuk yang menggunakan HP itu biar lebih jelas seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica atas masukannya. Nanti saya perbaiki lagi. Terima kasih Mbak. Yes, Yang lain mungkin ketambahan.
Monggo. Komentar untuk Mbak Maria, siapa lagi? Monggo Bu Tati. Ya Bu, terima kasih. Monggo Bu Tati. Untuk Mbak Maria, tadi sudah cukup bagus ya, penguatannya juga bagus. Cuma ada beberapa, mungkin Mbak Maria kalau memberikan istilahnya dalam mengajar mungkin suaranya jangan terlihat ragu-ragu. Mungkin saya tahu untuk gugup kan gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi kita itu jadi tidak ngambang. Mendengarnya itu langsung pasti cek, cek. Memang bagus tadi, tidak terlalu cepat. Nah itu bagus untuk anak-anak. Tapi istilahnya ragu-raguannya Mbak Maria tadi terlihat. Kan? Jadi mau ngomong itu kelihatan. Jadi ini lebih baik dihilangkan aja, lain kali ditetek nih, istilahnya tetek aja, enggak apa-apa gitu. Kemudian tadi maaf ya, memang suara agak putus-putus ya tadi, jadinya nggak begitu yang di awal-awal tadi. Kemudian untuk percobaan, semoga Mbak Maria sudah mengatakan sehari sebelumnya bahwa besok akan ada percobaan. Jadi anak-anak sudah menyiapkan bahannya. Ini kalau menurut planning Mbak Maria sudah diinfokan atau belum? Belum Ibu. Oh, ya. Lain kali kalau mau mengadakan percobaan itu mungkin diinfokan di anak-anak siap. Karena kan belum tentu di rumah ada es batu dan seterusnya kan gitu. Jadi ini yang penting. Kemudian untuk yang tadi lainnya sudah bagus ya. Hanya satu mungkin SBBP-nya tadi untuk masuk SBBP lebih diperjelas. Nanti membuat surat undangannya diberi hiasan ya. Nah itu anak-anak akan semuanya akan memberi hiasan. Jadi diperjelas ada hiasannya. Karena kalau anak-anak itu tidak kita perjelas sesuka hati dia. Jadi kadang tulisannya aja ya acak-acakan dan seterusnya. Tapi kita harus motivasi anak-anak. Nanti tulisannya yang bagus ya. Mungkin diberi warna juga boleh, terus diberi hiasan apa. Jadi kita yang memperjelas tugas itu. Seperti itu. Mungkin ini, terus untuk yang keseluruhannya sejak awal tadi saya mengamati, kalau boleh saya sarankan untuk berdoa itu sebaiknya dibuat bergiliran. Jadi setiap anak itu pasti akan memimpin doa di depan. Jadi itu lebih baik supaya juga memotivasi anak bahwa setiap anak itu juga akan tampil untuk memimpin doa. Jangan hanya itu aja atau ditawarkan siapa yang mau. Lah nanti anak-anak yang istilahnya minder, dia akan semakin minder. Tapi kalau kita misalkan buat bergiliran, mungkin yang tadinya minder itu kita motivasi, ayo Mbak, Mas, tidak apa-apa ya, kan cuma memimpin doa. Nah, seperti itu. Ini untuk keseluruhan ya. Tadi dari yang pertama sampai yang terakhir ya, dari yang nomor 1 sampai nomor 5 ini. Mungkin itu Mbak Maria dan teman-teman yang lain juga bukan siati. Mohon maaf ya kalau saya banyak kritik-kritik seperti itu, tapi tujuannya supaya panjenengan semua lebih bagus dari saya kan gitu. Mungkin itu. Ya Ibu, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nanti untuk sebagai agar meningkat lagi lebih meningkat. Ya Mbak. Ngaten Bu Kamsiati, matur nuwun Bu Tati. Masukannya sangat bagus sekali ya. Dan itu para peserta BPG harap diperhatikan, diterima ya. Masukan itu sangat bagus sekali karena Bu Tati sudah pengalaman jadi guru yang sudah lama mengabdi di lembaga pendidikan di SD, sedangkan mahasiswa kan belum. Ya, jadi masukan itu jangan dihati sebagai kritikan yang aku jadi kritik, jangan punya pikiran seperti itu ya. Alhamdulillah saya dikritik, masih ada orang yang mau memberikan masukan-masukan pada saya. Jadi masukan itu sebagai suatu ilmu ya, ilmu yang diterima dengan cara yang sangat bagus ya. Jadi kita nggak perlu datang ke rumahnya Bu Tati, tapi dengan di acara forum ini semua peserta PBG mendapat ilmu yang sangat luar biasa ya, ilmu yang tentang cara pengelolaan kelas, cara melakukan anak, cara mengatur pembelajaran, dan semua bisa didapati di forum ini ya. Jadi jangan merasa
kecil, sakit hati apa, Mas dari temanmu juga demikian ya. Ini ya. Dan ini untuk apa ya? Untuk tepaknya ya. Tepaknya itu kan yang teknologinya. Video-video itu usahakan yang mudah diputar ya, suaranya biar enggak apa. Tadi 2 video itu suaranya kurang apa ya? Kurang nyaring itu lah suaranya ya. Nanti kalau pas terutama nanti pas ujian komprehensif, pas ujian mungkin pas apa, carilah video-video yang bagus ya, setel dulu biar suara itu enak didengar, baik dari guru sendiri mau dari murid sendiri ya. Cari video yang bagus, kalau enggak mungkin bisa juga buat sendiri yang nanti apa namanya, iringannya bisa cari yang itu, tapi ambil suara dari kita sendiri atau dari yang lain yang lebih baik lagi ya. Ini. Tapi secara keseluruhan apa namanya, peserta PPG ini sudah bagus kok, karena sudah waktu S1 sudah melakukan apa namanya, PPS, sudah melakukan apa namanya, praktek, sudah WB dan lain-lain. Jadi misalnya ada kritik sana sini sedikit itu tidak masalah, itu sebagai pelengkap saja. Karena ya manusia itu apa namanya, punya sifat lupa ya. Kadang keselin nggak lupa, tidak saya berikan, tidak saya sampaikan, itu biasa ya, biasa. Kecuali kalau diurutkan itu ya. Jadi itu saja. Jadi masukan dari Bu Tati sangat bagus, luar biasa. Nanti semuanya dimanfaatkan, bisa dipakai yang baik, yang cocok ya, yang tidak cocok ya jangan. Jadi semua itu tergantung pada pribadi masing-masing. Itu aja pesan dari saya. Monggo. Selanjutnya acaranya apa ini hari ini? Selesai ya. MPT Ibu 5 peserta. Gimana? Hari ini presentasi MMPT yang teaching tadi Ibu 5 peserta. Tapi ini sudah selesai Bu, 5 pesertanya. Sudah selesai. Jadi harus selesai ini aja ya, yang sudah presentasi. Nanti itu apa namanya, videonya diolah ya, diperbaiki lagi. Kalau misalnya terlalu besar memorinya bisa di crop ya, dikecilkan ya, dikecilkan, misalnya dibuat berapa 100 mega atau 2 mega, itu nanti bisa. Yang tidak penting bisa dikurang itu ya. Biar hari ini rampung, yang belum tampil bisa melanjutkan menyaut untuk besok pagi. Oke, berarti hari ini kita sudah selesai ya? Sudah selesai hari ini? Ibu. Halo. Kalau di jadwal seperti itu, Bu. Halo. Jadi Ibu sudah selesai. Selesai, jadi kita break dulu nggih, Ibu Tati nggih. Nggih, Bu. Nggih. Tati break dulu karena kita dari jam 8 nggak pernah istirahat ya, dari istirahat pagi jam 10 nggak istirahat, jam 12 nggak. Kita langsung terus pantang menyerah, tak pernah berhenti ya, terus tidak apa-apa. Udah kalau gitu, selamat siang, selamat istirahat, selamat berakhir pekan ya. Yang penting salam sehat di rumah saja ya. Walaupun tahun baru nggak apa-apa. Daripada kita keluar-keluar membawa risiko, mending di rumah saja ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Kamsiati. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ketemu lagi hari Senin ya. Hari Senin ya. Nggih, Bu. Oke, Bu Tati. Bu Tati. Senin nggih? Derek nggih. Oke, Senin jam 8 ya. Nggih, Bu. Senin jam 8. Lanjut yang 5 tadi ya. Nggih. 5 tadi lanjut, terus nanti setelah selesai mahasiswa melanjutkan
bab 3 kita lihat ya, monggo. Kita yang selamat menjalankan ibadah sholat zuhur yang beragama Islam dan untuk makan siang ya di rumah masing-masing. Monggo. Oke. Kita live dulu.